Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang seorang ulama yang meminum khamar dan menjadi sul khotimah karena sebab perlakuannya. Dikisahkan, adakah engkau tidak mendengar kisahnya Kiai Barseso yang telah terlaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa? Karena sebab minum khamar. Yaitu bahwa Barseso telah beribadah selama 220 tahun lamanya. Dalam masa itu tidak pernah melakukan maksiat sekejap mata pun, dan ia mempunyai 60.000 murid yang dapat berjalan di awan karena barokah ibadahnya, sehingga para malaikat merasa heran dari ibadahnya. Maka Allah berfirman, "Janganlah kamu heran wahai malaikat, Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya Barseso itu dalam catatanku adalah kafir dan masuk neraka selama-lamanya karena sebab minum khamar." Iblis yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui bahwa binasanya Barseso berada di tangannya. Lalu datanglah mengunjungi Barseso di biaranya, yaitu tempat beribadah atau musola, dan berlagak seperti orang ahli ibadah. Barseso bertanya, "Siapakah engkau dan apa yang engkau kehendaki?" Maka iblis yang berwujud manusia itu menjawab, "Aku adalah seorang ahli ibadah, datang ke sini untuk menjadi pembantumu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Di tempat Barseso, iblis melakukan ibadah selama 3 hari, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Maka berkata Barseso kepadanya, "Aku makan, minum, dan tidur, sedangkan engkau tidak. Padahal aku telah melakukan ibadah selama 220 tahun, akan tetapi tidak dapat melepaskan makan dan minum." Maka iblis yang berwujud manusia itu berkata kepada Barseso, "Aku telah melakukan suatu dosa. Bila aku ingat dosaku itu, aku tidak dapat tidur atau makan." Maka berkata Barseso, "Apa dayaku supaya menjadi seperti engkau, wahai manusia?" Iblis menjawab, "Bermaksiatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertobatlah agar engkau merasakan manisnya ibadah." Berkata Barseso, "Apa yang harus kuperbuat?" Maka si iblis menjawab, "Berzina." Maka Barseso mengatakan, "Tidak dapat aku lakukan," kata Barseso. Lalu iblis anjurkannya minum khamar. "Di manakah aku mendapatkannya?" Kata Barseso, "Pergilah ke desa Anu," kata si iblis. Maka pergilah Barseso ke tempat dia ditunjuk, dan ketika ia sampai ke tempat pembeli khamar, dia melihat seorang perempuan yang cantik. Darinya ia membeli khamar dan minum sampai mabuk, kemudian berzina, naudzubillah. Di saat itu masuklah suami sang perempuan yang segera dipukul oleh Barseso sehingga nyaris membunuhnya. Dalam keadaan demikian, datanglah iblis berjelma dalam bentuk manusia, melaporkan kejadian itu kepada hakim, yang kemudian membawa Barseso mencimatinya 80 kali akibat meminum khamar, didenda 100 kali untuk perbuatan zina, dan diperintahkan agar Barseso digantung sebagai ganjaran getih darah. Seraya Barseso disalib, datanglah iblis kepadanya dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Barseso?" Maka Barseso menjawab, "Barang siapa mengikuti kawan jahat, maka inilah akibatnya." Maka iblis berkata, "Aku telah berusaha 220 tahun menggodamu sampai engkau bisa disalib semacam ini, dan bila engkau ingin diturunkan dari tiang gantung ini, aku dapat mengusahakannya bila engkau mau bersujud untukku 1 kali saja." Maka Barseso menjawab,
bagaimana aku dapat bersujud di atas tiang gantung ini? Maka iblis mengatakan, bersujudlah dengan hati dan iman kepadaku, kata si iblis. Maka bersujudlah Barseso sesuai dengan perintah iblis, dan keluarlah ia dari dunia sebagai kafir tanpa iman. Nauzubillah. Maka faedah dari sini, wahai saudaraku semua, jangan kita meremehkan suatu maksiat meskipun itu kecil, karena belum tentu maksiat kecil tidak terdapat di situ kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jangan pernah meremehkan perbuatan yang kecil, karena siapa tahu di situ ada keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.